Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini Miss buat video kembali ya untuk membahas materi tentang perbandingan, masih kelanjutan materi kelas 7 ya, perbandingan. Nah, di video kali ini Miss akan bahas tentang perbandingan senilai ya. Oke. Apa itu perbandingan senilai? Silahkan lihat ilustrasinya. Nah, di sini ada tabel ya. Ada banyak buku dalam satuan buah dan harga yang dibayar dalam satuan rupiah. Nah, misalkan kita beli satu buah buku. Berarti harga yang harus kita bayar adalah 2.500. Nah, kalau bukunya kita tambah jumlahnya menjadi 2, ya berarti harganya juga akan bertambah menjadi Rp5.000. Ya. Nah, kalau misalnya harga bukunya juga kita semakin tambah lagi menjadi 10, berarti otomatis harganya pun juga akan semakin naik ya, jadi 25.000. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini berhubungan ya, berkesinambungan. Nah, misal oke ya. Yang mana dimaksud dengan perbandingan senilai? Ini ya. Miss ubah dulu pennya. Ini. Misalnya, Miss beli 2 buku, toh. Kalau Miss beli 2 buku, maka harganya kan 5.000. Nah, kalau Miss tambah jumlahnya, di sini Miss tambah menjadi 10, kan bertambah ya, jumlahnya bertambah dari 2 menjadi 10. Nah, kalau jumlah bukunya Miss tambahkan, maka otomatis harganya ini juga akan semakin bertambah ya, dari 5.000 menjadi 25.000. Begitu seterusnya. Ya, misal juga awalnya Miss beli 50 buah buku, maka harganya 125.000. Nah, kalau jumlah bukunya Miss kurang dari 50 Miss kurang menjadi 20, ini kan berkurang ya angkanya ya. Nah, kalau di sini berkurang, otomatis harganya juga pasti akan berkurang. Itu, ya. Nah, karena di sini berkurang, di sini juga berkurang, ya sama, berarti ini dikatakan perbandingan senilai. Sama yang di atas ini. Kalau di sini bertambah jumlahnya, dan di sini juga jumlahnya bertambah, maka juga dikatakan senilai, perbandingan senilai. Jadi sama ya. Kalau di sini bertambah dan di sini juga bertambah, senilai. Kalau di sini berkurang, di sini juga berkurang, kan sama, berkurang dua-duanya, berarti juga dikatakan perbandingan senilai, gitu ya. Nah, harus sama di sini antara kanan dan kiri. Tuh. Contoh ilustrasi yang lain. Misal, di sini Miss punya gambar ya. Nih, yang di sebelah sini adalah harga pensil dalam satuan rupiah. Kemudian yang di bawah ini banyak pensil ya, dalam satuan buah. Misal, Miss belinya 2 buah pensil, berarti harganya 800 rupiah. Nah, misalkan gini, Miss beli 2 pensil, harganya 800 rupiah. Nah, kalau misalnya Miss beli 4 pensil, berarti harganya 1.600 rupiah. Di sini Miss tulis, Miss beli 4 pensil, maka harganya 1.600 rupiah. Nah, ini kan dari 2 ke 4 kan bertambah nih jumlahnya ya. Karena 2 dan 4 ini jumlahnya bertambah, dan kita lihat harganya. Dari 800 juga bertambah menjadi 1.600. Karena di sini sama-sama bertambah kedua-duanya, maka ini dikatakan perbandingan senilai. Itu ya. Contoh lagi, misalkan Miss beli 6 buah pensil. Ya, kalau Miss beli 6 buah pensil berarti harganya nih, 6 buah pensil berarti harganya 2.400 ya. Di sini 2.400. Nah, kalau Miss turunkan jumlah pensilnya, Miss belinya cuma ya 3 pensil. Nah, berarti di sini kalau Miss beli 3 pensil, maka harganya jadinya berapa? 1.200 ya. Nih, 1.200. Sorry, 1.200. Nah, kalau kita lihat dari 6 ke 3 ini kan berkurang ya angkanya. Di sini juga pasti harganya juga berkurang ya. Karena di sini sama berkurang dan berkurang, maka ini juga dikatakan perbandingan senilai. Gitu ya.
Bisa ya? Oke, kita langsung masuk ke cara kerjanya. Kira-kira bagaimana caranya kalau perbandingannya senilai. Nah, bisa kita menggunakan perkalian silang. Silakan diperhatikan. Ya, di sini. Jika A per B sama dengan C per D, dengan B dan D itu tidak boleh angkanya 0. Maka kita bisa kali silang menjadi nih A kali D ya, ini sama dengan C kali D. Jadi nanti bentuknya sudah bukan lagi dalam bentuk pecahan. Jadi sisa A dikali D sama dengan B dikali C. Ini bentuk perkalian silang. Nah, ada lagi cara yang lain. Boleh menggunakan cara tabel. Nih, tabel pertama artinya perbandingan pertama A banding B. Kemudian tabel kedua nih, kolom kedua C banding D. Nah, kalau bentuk tabel kita bisa ubah seperti ini, sama dengan perkalian silang. Ini kita kali ini D. Itu jadinya A kali D berarti AD ya. C kali B ya. Ini sama dengan C kali D atau CB ya. Oke. Nah, boleh menggunakan tabel, boleh juga dengan menggunakan perkalian suku tepi dan suku tengah. Nah, ini cuma beda bentuk saja ya. Nih, pada perbandingan A banding B sama dengan C banding D, nah dengan B dan D tidak sama dengan 0, maka berlaku hasil perkalian suku tepi. Yang mana tepi? Yang ini. Yang sama-sama di ujung ini tepi ya. Ini dikalikan sama dengan hasil perkalian suku tengah yang ini. Ini yang di suku tengah ya, maka jadinya seperti ini. A kali D, B kali C. Sama kan yang di atas, kanan kiri sama. Ya, seperti ini bentuknya. Suku tepi yang di pinggir ya, suku tengah atau bisa seperti ini. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke contoh. Terdapat 20 liter bahan bakar di tangki mobil, maka mobil tersebut dapat menempuh jarak sejauh 280 km. Nah, tentukanlah jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut jika terdapat 12 liter bahan bakar di tangkinya. Nah, kita identifikasi dulu, kira-kira ini termasuk perbandingan senilai atau bukan, ya. Bagaimana cara menentukannya? Coba ya, kita tulis diketahuinya. Ya, diketahui. Apa ini? Terdapat 20 liter bahan bakar. Kalau misalnya 20 liter bahan bakarnya, maka mobil tersebut akan menempuh jarak sejauh berapa? 280 km. Ya. Jadi kalau mobilnya terisi 20 liter bensin, maka jarak yang bisa ditempuh itu sejauh 280 km. Tuh ya. Nah, apalagi ditanyakan ini ada 12 liter ya. 12 liter bensin ya. Di sini 12 liter. Nah, kalau 12 liter bensinnya, otomatis jarak yang ditempuh berapa? Ini kita tidak tahu. Ini kita simbolkan X karena kita belum tahu ya. Nah, kita lihat dari 20 liter menjadi 12 liter ini kan berkurang ya. Berkurang angkanya. Nah, apakah kalau misalnya pakai logika, apakah kalau misalnya kita cuma punya 12 liter bensin, apakah nanti jarak yang kita tempuh akan semakin jauh dari 280 km atau semakin dekat jarak yang bisa kita tempuh? Artinya angkanya semakin berkurang. Nah, otomatis semakin berkurang ya, karena bensinnya sedikit yang kita pakai. Itu yang kita punya cuma sedikit. Nah, berarti dari 280 km ini jaraknya pasti berkurang ya, tidak sampai 280 karena bensinnya juga cuma sedikit. Nah, karena di sini berkurang dan di sini juga berkurang sama ya, maka ini dikatakan perbandingan perbandingan senilai ya. Jadi katakan perbandingan senilai. Nah, kita kerjakan menggunakan cara perkalian silang ya. Contoh, ini kan 20 sama 12. Jadi 20 liter dan 12 liter. Sama dengan di sini 280 sama X berarti 280 km per X. Nah, kita kali silang. Nah, berarti 20 kali X dan 280 kali 12 ya, kali silang.
Nah, 20 kali X berarti jawabannya 20X. Sama dengan 280 kali 12. Berarti 280 dikali 12. Gitu ya. Nah, kan yang kita mau cari adalah si X ini. Ya. Kita mau cari si X ini berapa kilometer yang ditempuh kalau cuma menggunakan 12 liter bensin. Nah, karena X kita mau cari, berarti harus 20-nya ini harus kita hilangkan. Ingat aljabar ya. Kalau kita mau cari X berarti 20-nya harus kita hilangkan. Caranya kita pindahkan ke sebelah ya, pindah ruaskan. Berarti di sini X sama dengan 280 dikali 12 tadi ini kita bagi dengan 20 ya. Kita bagi dengan 20. Nah, boleh kalian bisa pakai cara seperti ini atau kalian cari dulu hasilnya 280 kali 12 baru kalian bagi 20, boleh ya. Terserah, nanti hasilnya akan sama. Nah, Miss pakai cara seperti ini supaya cepat perhitungannya ya. Nah, kita lihat di atas operasinya bagi, kali, yang di bawah bagi kan, berarti di sini bisa berlaku sistem coret. Tuh, yang kita coret, ini ada nolnya di bawah, 1, di atas juga 1, kita coret ya. Jadi sisa 28 kali 12 bagi 2. Nah, kalau kita lihat angkanya, ini juga bisa dicoret. 28 bisa bagi 2 ya, atau 12 juga bisa bagi 2. Salah satunya boleh kita coret dengan 2. Misalnya yang 12 ini Miss coret dengan 2. Ya, 12 bagi 2 hasilnya berapa? 6 ya. Nah, jadinya ini X sama dengan 28 dikali 6. Kan sisa itu yang tersisa ya, yang lain sudah kita coret habis. Nah, jadi X-nya sama dengan 28 kali 6, berarti ini kali ya. 8 kali 6 hasilnya berapa? 48. Simpan 4. 2 kali 6 hasilnya 12. Tambah 4 berarti 12 tambah 4 berarti 16. Ya, jadi hasilnya adalah 168 kilometer. Nah, terbukti ya. Kalau kita punya 20 liter bensin, berarti jarak yang ditempuh adalah 280 km. Nah, kalau bensin kita sedikit, cuma 12 liter, berarti yang ditempuh juga semakin sedikit. Ini buktinya, cuma 168 km. Ya, tidak lebih dari 280 km. Jadi begitu caranya, ya. Cara mengidentifikasi soal, apakah dia termasuk perbandingan senilai atau bukan. Nah, Miss kasih lagi contoh 1, ya. Nih, harga satu pensil adalah Rp3.200. Berapa rupiahkah harga kalau 5 pensil? Nah, kita kerjakan ini, identifikasi dulu apakah ini senilai atau tidak, ya. Kita pakai cara tabel, ya. Nih, Miss buat tabel. Nih, tabel pertama kita lihat di sini satu pensil, berarti di sini jumlah pensil ya, jumlah pensil. Ini kita harga ya. Nah, harga satu pensil berarti jumlahnya 1 ya. Jumlah pensil 1 berarti harganya Rp3.200 ya. Nah, berapa rupiah Kak kalau harga 5 pensil? Ya, berarti ini 5 pensil berarti kita tulis di sini ya. Jadi artinya kalau kita beli 5 pensil berarti harganya berapa? Ini harganya kita tidak tahu, kita simpulkan X saja ya karena kita belum tahu. Nah, jadi yang nanti yang kita cari ini si X ini, kira-kira harganya berapa kalau 5 pensil? Nah, identifikasi dulu apakah ini perbandingan senilai atau bukan. Caranya lihat, ini kan jumlah pensilnya 1 menjadi 5 ya. 1 ke 5 kan bertambah. Nih, bertambah ya. Nah, kalau misalnya kita belinya satu pensil harganya 3.200, bagaimana kalau misalnya kita belinya tambah banyak menjadi 5 pensil? Apakah harganya juga akan tambah banyak? Jelas ya. Pasti di sini juga harganya akan bertambah banyak, ya. Karena di sini bertambah, di sini juga sama bertambah. Karena sama-sama bertambah, sama ya. Berarti ini perbandingan senilai, ya. Oke. Caranya itu kita kali silang sama tadi. Tuh, nih kita kali silang. 1 kali X dan 3.200 kali 5 ya.
Oke. Di sini langsung saja 1 kali X itu 1X atau kita tulis X saja ya. Sama dengan 3.200 kali 5. 3.200 kita kalikan dengan 5. Berarti harganya X-nya sama dengan, ini nolnya 2 kan. Nah, 2 kali 5, 10. Tulis 0, simpan 1. 3 kali 5, 15 tambah 1, 16. Berarti harganya adalah 16. 1 itu 3.200. Nah, kalau kita beli 5 harganya 16.000 rupiah ya. Nah, jadi mau pakai cara tabel, mau pakai cara yang perkalian silang itu tetap sama. Nah, dua-duanya bisa benar. Atau kalian mau pakai yang cara tepi, ya perkalian tepi luar dan perkalian tepi dan perkalian dalam itu juga boleh. Ya, terserah kalian. Oke, di video ini saja bisa Miss bahas. Semoga bermanfaat, bisa membantu kalian dalam belajar. Miss tutup dengan Miss mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.